Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku, tak bosan-bosan saya mendoakan agar kita semua dalam keadaan sehat, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, ingat baik-baik, wali Allah bukanlah sosok yang dipoles dengan jalan tol, bukan sosok yang dimuliakan dengan mengorbankan kuburan rakyat kecil. Wali Allah tidak pernah lahir dari rekayasa proyek, tidak pernah. Wali Allah adalah mereka yang dirahasiakan Allah lalu dimuliakan Allah. Rahasia. Jadi sekuat apapun kita promosikan, seheboh apapun kita narasikan bahwa si A itu adalah wali, tapi Allah menghendaki kehinaan, kerendahan pada dirinya, maka akan terjadi. Begitu pula sebaliknya. Sekuat apapun kita menggoyahkan, sekuat apapun kita merobohkan, jika Allah menghendaki kekasihnya untuk diangkat derajatnya, maka mudah bagi Allah. Sehingga dalam hal ini tak perlu kita paksakan seseorang harus diakui sebagai wali atau tidak. Biarkan natural, karena orang yang mempercayai itu tentu atas hidayah Allah, dan segala sesuatu itu atas rencana Allah. Sejarah Islam mencatat para wali sejati justru dimakamkan di tempat sunyi. Lihat para Sunan Sembilan, Sunan Songo, di mana wali sembilan yang kita kenal, yang masyhur, makamnya itu di tempat yang sunyi. Kalaupun sekarang ramai, ya itulah atas izin Allah. Bagaimana yang menghendaki kemuliaan, bagaimana yang mengangkat derajat seorang hambanya, nampak kendati pun beliau sudah tiada. Makamnya sederhana, biasa saja. Adapun megahnya, itu adalah gerak hati umat, gerak hati manusia yang cinta kepadanya, sehingga tidak enggan untuk berinfak, untuk bersedekah. Dan awalnya tentu bukan sebuah tujuan, jauh dari keramaian. Ini para aulia illah yang masyhur, wali songo yang ada di Pulau Jawa, atau para wali Allah yang ada di Nusantara. Jadi tidak perlu diramaikan, tidak perlu dipromosikan. Kalau memang dia seorang kekasih Allah, maka dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, bagi Allah mudah untuk meramaikan tempat sekalipun itu awalnya sunyi. Namun dengan izin Allah semuanya itu terjadi. Dengan izin Allah makam itu ramai karena keberkahan, bukan karena manipulasi, bukan karena narasi, bukan karena promosi. Jadi inilah natural, alamiah. Tidak dengan dipaksakan. Perjalanan semua itu alamiah, dengan sendirinya. Mudah bagi Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana para kekasih Allah itu. Ala inna awliya illahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut. Takut sepi, takut tidak diziarahi, takut mangkrak, tidak ada rasa takutnya. Para aulia Allah tidak ada, bahkan tidak mengharapkan. Karena mengapa? Amal mereka itu sudah cukup untuk menyelamatkan mereka pada hakikatnya. Hanya kita yang berharap bagian, mudah-mudahan diakui sebagai sahabatnya, mudah-mudahan diakui sebagai keluarganya, mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya, sehingga kenikmatan yang telah diberikan Allah atas kekasihnya menular kepada kita. Itu. Jadi tidak ada ketakutan. Apalagi ini sudah wafat.
Aulia ilah itu hidupnya pun tidak ada sama sekali ketakutan, takut fakir, takut dihina, takut dihaji, takut disepikan, tidak ada rasa kekhawatiran itu. Yang dia fokus itu hanya mengabdi kepada Allah, hanya khalwat, hanya ada, tentu dia ingat kepada Sang Khalik yang memberinya karunia berupa nikmat. Itu aulia ilah. Jadi pada mereka itu tidak ada ketakutan, dan tidak pula mereka bersedih hati, baik dia dalam masa hidupnya tidak bersedih, mau ada kawan, mau tidak, mau dia posisi sepi, mau dia di posisi ramai, mau digunakan atau tidak ada rasa kesedihan, itu tidak ada bagi dia. Mau dihina, dia tidak merasa sedih, mau dicaci, mau dimaki, dia tidak akan ada rasa sedih. Itulah yang dinamakan aulia illah, pilihan Allah, kekasih Allah. Kalau kita kan ya sedikit saja dihina kita akan marah. Makanya kita jauh dari orang-orang yang berharap menjadi kekasih Allah, jauh. Jadi pahami konteksnya. Ini ketika mereka masih hidup kawan. Terlebih mereka yang sudah wafat, apalagi kesedihan mereka. Mereka sudah puas dengan amaliyah mereka dan sudah yakin dengan amaliyah itu bisa menyelamatkan mereka. Tidak perlu lagi ada ziarah, tidak perlu lagi adanya doa. Ini aulia illah. Mengapa kita harus butuh doa makhluk? Buat apa kita hidup? Kalau kita hanya menyandarkan, kalau andai kata mutlak orang mati itu bisa menyandarkan amalnya, berharap keselamatan dari orang yang hidup, tentu kita tidak usah beramal terlalu berlebihan juga. Ya bagaimana kita melegitimasi ya, mempengaruhi agar kita nanti setelah wafat diramaikan, ya seperti itu saja. Apain? Kalau memang mutlak orang-orang yang diziarahi banyak pengunjung, orang-orang yang makamnya ramai, itu dipastikan selamat, tidak menjadi sebuah jaminan. Kan tetapi memang hakikatnya segala sesuatu itu sudah disusun sedemikian rupa, sehingga tidak mudah pula untuk meramaikan sebuah makam. Itu segala sesuatu itu atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah. Bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada hambanya, kepada kekasihnya, bagaimana Allah mengangkat derajatnya, bagaimana Allah memperlihatkan kekasihnya bukti sekalipun dia sudah tiada. Jadi seperti itu. Imam Al-Qusairi menjelaskan dalam kitab Ar-Risalah, beliau berkata, awliya uhumuddina asurullah ala kulli syai' walam yuftan bi madahim wala bi tamam walam tu'rihim dunya wa zuharibha. Ini kata Imam Al-Qusairi. Jadi para wali Allah, mereka yang lebih mengutamakan Allah, mengutamakan Allah. Segala amal itu disandarkan kepada Allah. Apa yang kita bersandar amal kita kepada makhluk? Kita sholat agar dipuji makhluk, agar kita diketahui seorang yang ahli ibadah, ngapain? Segala amal kita itu kita sandarkan kepada Allah. Hilangkan rasa sombong, hilangkan rasa riya, hilangkan, bahkan diutarakan segala puji bagi Allah. Tidak layak. Mau taat apapun, sealim apapun kita untuk minta dipuji kepada makhluk, tetap tidak layak. Jadi kalau orang senang dipuji, senang dibanggakan, dan ketika dicela dia marah, jauh dari kategori kekasih Allah. Tidak begitu. Jadi mereka tidak terpitnah oleh pujian, tidak. Jadi kalau dipuji sejalan dengan mereka, mereka akan senang. Ketika mereka dicela, mereka akan surut, mereka akan marah, mereka akan balik mencela dan sebagainya. Bukan tanda daripada wali Allah. Jadi mereka tidak terfitnah oleh pujian atau celaan, dan tidak tertipu oleh dunia serta hiasannya. Tidak tertipu, kawan. Kalau sekarang ini kan kita banyak tertipu. Para ulama saat ini ya banyak terjerumus ke sana. Jadi keikhlasan itu hanya di lisan. Kenyataannya bahkan pendidikan itu dijadikan sebuah usaha, dijadikan sebuah pekerjaan, bukan lagi sebuah ibadah murni kepada Allah. Maka tak heran mereka menghiasi dunia dengan segala kekuatan yang ada. Angga beli mobil Fortuner, si Kiai beli mobil Pajero, seterusnya dan seterusnya. Sebelah bikin bangunan tingkat 2, Kiai bikin tingkat 5, kan seperti itu. Jadi jauh kalau orang-orang seperti itu mau dianggap sebagai aulia illah, ya nanti dulu tidak masuk di dalam kategorinya. Ciri-cirinya tidak masuk. Nah, dalam hal ini
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras dalam hadis sahih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayudassasul kubur wa ayyuk ada alaih wa ayyubna alaih. Ini hadis sahih Muslim. Yang mana artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengapur kubur, duduk di atasnya dan membangun di atasnya. Jelas. Jadi mau bangunan seperti rumah, seperti bentuk masjid, musola dan sebagainya, mengapur, mengecatnya pun itu tidak boleh. Menghias di dalam pada pemakaman itu tidak boleh. Ini hadis sahih. Kok kita dipaksakan dalam hal itu? Bahkan difatwakan, ya luar biasa. Ini kan sudah menerjang dari aturan, dari syariat. Dalam riwayat lain dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhidina qubur anbiya'ihim masajid. Sahih Bukhari, Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi-nabi di sini termasuk orang-orang yang diwalikan, yang dipromosikan itu, imam-imam, pimpinan-pimpinan, kiai-kiai. Itu sebetulnya dilarang. Bukan nabi-nabi, ya jelas karena nabi itu sudah nabi akhir zaman. Nabi Muhammad itu akhir zaman, tidak ada lagi khataman nabi. Dia adalah terakhir, tidak ada lagi. Lantas nabi-nabi di sini adalah orang pemuka-pemuka. Ya, termasuk orang-orang yang dianggap wali tadi. Para kiai itu tidak boleh berlebihan dalam hal tentunya mendirikan sebuah bangunan besar. Sini kiasnya adalah masjid, itu tidak boleh. Ya kalaupun memang ada terdapat seperti itu, saya katakan lagi natural, bukan atas kehendak keluarga, bukan atas kehendak sepihak, tetapi umat kalau sudah ijma, kalau sudah gabungan, ya dalam hal ini kesepakatan, yaitu sudah menjadi sebuah kekuatan di mana itu bisa untuk dilakukan. Tapi kalau hanya dikuatkan oleh sepihak karena keluarga, keinginan sepihak dari para santri, ya ini tidak boleh. Tapi kalau keinginan itu natural, tentu itu bukanlah pergerakan dari hati yang tanpa ada campur tangan Allah. Jadi seperti itu. Dikatakan pula Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab wa akrahu ayyubna alal qabri au yujassasu au yuktaba alaih. Aku memakruhkan membangun di atas kubur atau mengaburnya atau menulis sesuatu di atasnya. Imam Syafi'i. Karena banyak makam-makam sekarang ini di mana dihias, dicat, ya. Kemudian lagi mengapur, kemudian lagi ditulis dengan tulisan Arab sekalipun. Karena ini kan apalagi makam-makam para habib-habib saat ini kan dibungkus luar biasa. Menghias makam itu luar biasa mereka. Ini jelas padahal. Imam Syafi'i mengatakan ini makruh. Kalau dikatakan makruh berarti jelas. Kendati pun madharatnya sedikit ada. Bagi seseorang yang menekuni ilmu fikih, jangankan perkara haram, fikih hukum makruh pun itu mereka tinggalkan. Itulah mereka yang mendapat julukan waro. Orang waro itu jangankan haram, makruhnya pun ditinggalkan. Hanya menegakkan sunnah, wajiban, sunnah, wajiban. Di sisi lain pula, Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa menghiasi atau mempercantik makam termasuk perbuatan haram karena israf berlebih-lebihan dan menyerupai tradisi kaum terdahulu yang dimurkai Allah. Lebih keras nih, paling keras Imam An-Nawawi dalam hal ini. Ya tinggal kita mau ikuti siapa. Dalam hal ini tentu ada dua, menetapkan hukum dan tentu pula di dalam ya promosi kewalian tadi. Jadi wali itu tidak demikian. Di mana wali itu sekalipun dia tiada, itu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Orang kalau saya suka memberikan nasihat kepada jamaah, itulah orang-orang yang sudah mati akan tetapi bisa menghidupi orang yang masih hidup. Bayangkan di sekitar makam banyak pedagang, banyak orang yang mencari nafkah. Tentunya ini semua Allah menghendaki bagaimana memperlihatkan kekasihnya dimuliakan, diangkat derajatnya. Lalu sekarang kita bandingkan
dengan makam yang dipromosikan, yang digegerkan hari ini, yakni makam Habib Ja'far. Bukan sekedar dihias lagi makamnya, bahkan akses jalannya dicor besar-besaran dengan mengorbankan makam rakyat. Ada pula kabar makam pahlawan ikut pula menjadi korban, dicor. Bayangkan betapa kecilnya. Jelas-jelas orang ini adalah orang pejuang, orang yang mempunyai kontribusi terhadap kemerdekaan Republik ini tidak dihargai sama sekali. Demi untuk seorang yang digadang-gadang diwalikan. Boro-boro mau memberikan suatu kemaslahatan, yang sudah wafat pun dizolimi. Jadi apakah ini tanda kewalian atau ini tanda keserakahan? Jelas kawan. Jadi wali tidak begitu. Itu manusia-manusia yang sudah wafat terkumpul di sana pun masih dizolimi. Bagaimana dia ingin memaslahatkan, mensejahterakan masyarakat-masyarakat lingkungan, menghidupi orang yang masih hidup kan? Jadi luar biasa ini. Wali Allah mensejahterakan setelah wafat. Coba lihat sekali lagi, ini saya katakan berulang-ulang biar kawan-kawan itu paham bagaimana posisi makam Sunan Muria yang di puncak. Pasti kalau kita bayangkan bagaimana ketika zaman itu kala situasi yang ada di sana, apakah ramai? Tidak, sampai sekarang pun aksesnya masih sulit untuk dijangkau. Tapi dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, bagaimana cara Allah mengangkat derajatnya, bagaimana Allah meramaikannya, dan kemaslahatannya ratusan ribuan orang yang berusaha, orang yang menyandarkan hidupnya kepada orang yang sudah wafat tiada. Ini aulia, para kekasih Allah. Jadi wali Allah itu mensejahterakan setelah wafat. Begitu pula makam yang terakhir. Ya, kalau yang terakhir ini takutnya dibilang isu pula. Makam Bagus Dur, omsetnya tanpa ada perintah, tanpa ada mandat, tanpa rekayasa, tidak ada yang memproklamirkan beliau itu seorang wali. Ada pun 1, 2, 3 orang. Jadi promosinya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenapa? Promosinya sedikit, kenyataannya menggelegar. Bahkan semasa hidup beliau itu kontroversi. Beliau itu banyak dicaci, banyak tidak disukai. Bahkan bukan saja di kalangan orang awam, di kalangan kiai. Tapi bagaimana sekali lagi Allah mengangkat derajat seorang hambanya, kekasihnya, dengan caranya miliaran konon omset dari makam seorang Bagus Dur. Tidak perlu promosi, tidak perlu dipaksakan. Bahkan itu makam lingkungan keluarga pribadi, boleh-boleh saja. Bukan makam umum itu. Tentu keluarga Tebu Ireng itu lebih berhak mau modifikasi seperti apa. Tapi kan bukan sebuah tujuan dari muasis, dari para kiai, daripada zuriyah Tebu Ireng untuk hal itu. Jadi sekali lagi kita jangan tentunya melawan arus. Jangan mengatur Allah seakan-akan kita menunjuk seseorang menjadi wali lantas Allah mengamini dan akan memberikan satu prioritas kepada makhluknya menggiring. Tidak seperti itu kawan. Jadi setelah wafatnya pun para wali itu seperti itu. Tapi di sini justru ya untuk makam Habib Ja'far, justru rakyat yang dikorbankan, yang dizolimi. Kan lucu. Ini 99 derajat. Tidak demikian. Kalau memang beliau itu adalah wali. Nanti ada jalan, ada cara tersendiri bagi Allah ketika ia ingin mengangkat derajat seorang hambanya. Dan sebenarnya Allah itu amat sangat mudah menghendaki sesuatu. Dan itu tentu tidak bisa kita dikte, tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Sekalipun kita memuja, sekalipun kita promosikan, sekalipun kita sanjung, bagi Allah ingin menghinakannya mudah. Begitu pula sebaliknya. Orang dihina, orang dicegal, dicaci, dimaki, dan tetapi bagi Allah mudah untuk memuliakannya. Jadi paham ya? Paham ya kawan-kawan? Seperti halnya Ta'alawi sekarang ini. Sebagaimana dengan segala kekuatan mereka itu ingin disanjung, ingin dihormati, ingin ditakzimi, ingin dimuliakan. Tapi Allah punya cara bagaimana mereka dihinakan.
Beda. Maka hati-hati dalam hal ini. Jadi tanda kutip sekali lagi. Jadi wali Allah itu menyatukan umat, menyejukkan, memberikan satu kesenangan, memberikan ketenangan. Tapi pada Habib Ja'far ini justru menimbulkan polemik, perpecahan, pertikaian, fitnah, dan sebagainya. Makanya dengan fenomena ini saya sangat prihatin. Dan dalam poin saya terakhir, terkhusus tentu kepada Gus Bahauddin Nur Salim. Bukan saya menggurui. Saya paham, tahu beliau itu adalah ahli, bahkan dalam segala bidang ilmu. Kendati pun yang ditonjolkan, yang menonjol di beliau itu adalah tafsir. Karena beliau adalah seorang hafidz, hafal Al-Quran. Tapi dalam bidang ilmu, mayoritas yang dipelajari dalam pesantren, beliau itu menguasai, paham. Fikih, nahu sorof, balaghah mantik, beliau itu paham. Tapi dalam hal ini saya menyayangkan kepada Anda, mengapa bisa mengizinkan, bisa melegalkan, yang sudah jelas kalau kita telusuri secara kaidah keilmuan, ini menentang daripada syariat. Ini tanda kutip besar. Jadi Anda ulama, Anda hafal hadis, Anda tahu larangan Nabi, tapi mengapa memberi izin seolah membenarkan pengecoran jalan yang mengorbankan makam rakyat demi satu tokoh, mendolimi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan keras, man khosana walaisa minna, barang siapa yang menipu kami umat Islam maka dia bukan bagian dari golongan kami. Jadi membiarkan umat tertipu oleh kultus palsu melegitimasi pelanggaran syariat pada makam, ini adalah bentuk penipuan spiritual, dan Anda dukung itu. Ini saya sangat sayangkan, prihatin. Seorang yang berilmu mengapa bisa bertindak memutuskan sesuatu tanpa memikirkan kemaslahatan, kemadorotan yang akan timbul di kemudian hari. Seharusnya pendapat dari Anda seharusnya adalah pendapat yang paling ideal, pendapat yang paling relevan, pendapat yang paling tepat. Tapi kali ini jujur saya kecewa dalam kegagalan Anda memberikan fatwa dan bahkan termasuk Anda mendukung daripada pengkultusan, mendukung legitimasi. Bahkan Anda sudah jelas di sini melanggar fatwa ulama yang tentu kita jadikan rujukan selamat. Sahabat-sahabatku, jadi jangan tertipu dengan keramaian buatan, ya anggaplah itu pasar malam. Jadi fenomena seperti ini betul-betul memprihatinkan. Jadi jangan silau dengan proyek cor jalan yang merampas hak rakyat, jangan silau. Bukan nanti akan terungkap. Dan yakinlah Allah punya cara bagaimana Allah menunjukkan kekasihnya jika ia dipilih, meninggikan derajatnya, dan begitu pula sebaliknya. Jadi pegang teguh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak menghias makam Nabi, tidak, tapi terjadi natural. Makanya mewah. Itu bukan dari keluarga Nabi, bukan dari para sahabat, kan tetapi kaum muslimin. Itu tentu tidak lain dan tidak bukan campur tangan Allah, bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya terhadap kekasihnya. Jadi tidak pula dengan pengorbanan, apalagi mengorbankan kuburan rakyat demi satu nama. Jadi pahami di situ. Pegang teguh, ingatlah ucapan Imam Malik, laisa yuslihu akhir hadhil ummati illa ma aslaha awalah. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah menjadikannya baik generasi awalnya. Maksudnya
generasi awal menjaga kesederhanaan makam, tidak bermegah-megahan, tidak perlu dihias. Jadi bukan menghiasinya. Maka jika hari ini ada yang melanggar itu bukan ciri dari kekasih Allah atau wali Allah, melainkan ini ciri fitnah. Sahabat-sahabatku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan memberikan suatu manfaat, sekalipun tidak tertuju pada apa inti permasalahan, akan tetapi setidak-tidaknya bagaimana kategori kasih Allah, bagaimana Allah itu akan mengangkat derajatnya seorang hamba, dan begitu pula sebaliknya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan menjadi hamba yang beruntung baik di dunia, agama, dan akhirat. Dari saya, Amangku Hakim Medsos. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.